Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kerajaan Goa Tao, yaitu kelompok 8 yang terdiri dari saya, Sandrika Salsabila. Saya Nazmi Ratna Adisti. Saya Kayla Nazwa Maurida. Dan saya Naila Humaira. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu awal mula lahirnya Kerajaan Goa, mitos Tumanurung. Nah, jadi Kerajaan Goa yang terletak di Sulawesi Selatan dipercaya berasal dari kisah mitologis tentang Tumanurung, seorang wanita yang turun dari langit. Menurut legenda Bugis Makassar, Tumanurung adalah makhluk setengah dewa yang turun ke bumi di kawasan Tamalate dan membawa ajaran tentang tata pemerintahan, hukum, dan adat istiadat. Ia kemudian dinikahi oleh seorang bangsawan lokal bernama Kareang Bayo, dan dari keturunan mereka lah lahir para Raja Goa. Kisah ini menjadi dasar legitimasi kekuasaan Raja-Raja Goa yang dianggap memiliki garis keturunan suci dan ilahi. Mitos Tumanurung juga umum ditemukan dalam tradisi kerajaan lain di Sulawesi Selatan sebagai simbol asal-usul kekuasaan yang sah. Selanjutnya yang kedua ada konflik internal menandai berdirinya Kerajaan Talo. Berdirinya Kerajaan Talo ditandai oleh konflik internal dalam keluarga bangsawan Goa. Menurut sejarah lisan, salah satu keturunan Raja Goa tidak puas dalam pembagian kekuasaan, sehingga memisahkan diri dan mendirikan kerajaan baru di wilayah Talo yang berdekatan dengan Goa. Konflik ini bersifat dinastik, namun akhirnya diselesaikan dengan jalan damai. Kedua kerajaan Goa dan Talo kemudian menjalin hubungan erat dan bahkan membentuk persekutuan politik dan militer yang dikenal dengan istilah dua saudara serumpun. Persatuan ini menjadi dasar kekuatan besar yang kemudian mendominasi wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang terakhir ada puncak kejayaan Kerajaan Goa Talo. Udah gak kerasa ya di sini kita udah sampai puncak dari kejayaan Kerajaan Goa Talo. Jadi, Kerajaan Goa Talo itu mencapai puncak kejayaannya melalui beberapa faktor. Yang pertama ada penyatuan Goa dan Talo. Kedua kerajaan bersaudara ini bersatu pada awal abad ke-17 dan membentuk kekuatan politik serta militer yang tangguh di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua ada reformasi pemerintahan dan militer. Di bawah raja-raja seperti Kareang, Matoaya, dan Sultan Hasanuddin, kerajaan membangun birokrasi yang kuat serta memperkuat armada laut dan pasukan darat untuk menguasai jalur perdagangan. Dan yang ketiga ada pengislaman kerajaan. Pengaruh Islam memperkuat legitimasi kekuatan dan mempererat hubungan dengan kerajaan Islam lain di Nusantara dan Timur Tengah. Dan yang keempat ada perdagangan internasional. Goa Talo menjadi pusat perdagangan strategis dan pelabuhan penting di kawasan timur Indonesia, menjalin hubungan dengan pedagang dari Asia dan Eropa. Dan yang terakhir ada kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mencapai kekuasaan maksimal dan berani melawan dominasi VOC di wilayah timur Nusantara. Inti dari puncak kejayaan Kerajaan Goa Talo adalah puncak kejayaan Kerajaan Goa Talo terjadi pada abad ke-17, terutama di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1169. Pada masa ini, Goa Talo menjadi kekuasaan maritim terbesar di Indonesia bagian timur, menguasai jalur perdagangan penting di Nusantara. Kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi, militer, dan dakwah Islam, serta menjalin hubungan dagang internasional dengan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Islam menjadi agama resmi dan banyak ulama dari luar datang untuk menyebarkan ilmu dan agama. Namun, kejadian ini mulai surut setelah terjadi konflik besar dengan Belanda VOC yang berpuncak pada perjanjian Bungaya tahun 1667, di mana Goa Talo harus mengakui kekuasaan VOC dan kehilangan banyak wilayah kekuasaan. Oke guys, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman dan kekurangan. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.